Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi memahami posisi dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sebelum pada pembahasan, perkenalkan nama saya Nurfani Amelia Putri dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada materi tersebut terdapat 4 pokok pembahasan, yakni yang pertama, kedudukan dan kehujahan hadis, yang kedua, perbedaan hadis nabawi, hadis qudsi, dan Al-Quran, yang ketiga, fungsi hadis terhadap Al-Quran, dan yang terakhir, ingkar sunnah. Yang pertama yakni kedudukan dan kehujahan hadis. Dalam kedudukannya sebagai penjelas, hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjelaskan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak. Karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam kedudukan hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Perbincangan ini muncul disebabkan oleh keterangan Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Al-Quran atau ajaran Islam itu telah sempurna. Oleh karenanya tidak perlu lagi ditambah oleh sumber lain. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Yang dimaksud dengan kehujahan hadis atau hujjiyah hadis adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujjah atau dasar hukum al-dalil al-syar'i. Sama dengan Al-Quran, dikarenakan adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkannya. Hadis adalah sumber hukum Islam atau pedoman hidup kaum muslimin yang kedua setelah Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu perbedaan antara hadis nabawi, hadis qudsi, dan Al-Quran. Hadis nabawi. Semua hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan atau qauli, perbuatan atau fi'li, dan ketetapan takrir beliau. Yang kedua, hadis qudsi. Jenis hadis di mana perkataan Nabi Muhammad disandarkan kepada Allah SWT, atau dengan kata lain Rasulullah meriwayatkan perkataan Allah tersebut. Dan yang ketiga, Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surah, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Perbedaan dari segi bahasanya, Al-Quran diturunkan dengan bahasa dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis qudsi adalah hadis yang maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan bahasanya dari Nabi Muhammad SAW. Hadis nabawi adalah maknanya dan bahasanya dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan perbedaan dari segi periwayatan, Al-Quran tidak boleh diriwayatkan maknanya saja, karena dapat mengurangi kemukjizatannya. Hadis qudsi dan hadis nabawi boleh diriwayatkan maknanya saja. Yang terpenting dalam hadis adalah penyampaian maksudnya. Perbedaan dari segi kemukjizatan, Al-Quran baik lafal maupun maknanya merupakan mukjizat, sedangkan hadis qudsi dan hadis nabawi bukan merupakan mukjizat. Perbedaan dari segi nilai membacanya. Al-Quran diperintahkan untuk dibaca, baik pada waktu sholat seperti surat Al-Fatihah
maupun di luar sholat sebagai ibadah, baik orang yang membacanya itu mengerti maknanya maupun tidak. Sedangkan hadis qudsi dan hadis nabawi dilarang keras dibaca ketika sholat dan membacanya tidak bernilai ibadah. Yang terpenting dalam hadis adalah untuk dipahami, dihayati, dan diamalkan. Materi selanjutnya yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama ada bayan at-takrir. Bayan at-takrir atau memperjelas isi Al-Quran. Sebagai bayan at-takrir yang berarti memperkuat isi dari Al-Quran, contoh hadisnya yaitu yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim terkait perintah berwudu, yakni Rasulullah SAW bersabda, tidak terima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis di atas mentakrir dari surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Fungsi hadis terhadap Al-Quran selanjutnya adalah sebagai bayan at-tafsir, yang berarti memberikan penafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan atau persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak. Contoh hadis sebagai bayan at-tafsir adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian. Rasulullah SAW didatangi seseorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Hadis di atas menafsirkan surat Al-Maidah ayat 36. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan hukuman bagi seorang pencuri dengan memotong tangannya. Ayat ini masih bersifat umum. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan batasan bahwa yang dipotong dari pergelangan tangan. Selanjutnya yaitu bayan at-tashri. Ialah sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Contohnya hadis mengenai zakat fitrah. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan, 1 syak kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Fungsi hadis terhadap Al-Quran selanjutnya yaitu bayan nasak. Berarti ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas. Contohnya, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini menasyak surat Al-Baqarah ayat 180. Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabat secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Pembahasan yang terakhir yakni ingkar sunnah. Ingkar sunnah hadis adalah sekelompok umat Islam yang tidak mengakui dan menolak sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Orang yang ingkar sunnah berarti dia mengakui Al-Quran sebagai pedoman hidup dan sunnah tidak. Nah, yang seperti ini secara tidak langsung dia telah mengingkari Al-Quran, karena Al-Quran itu sendiri sudah menyuruh mengimani as-sunnah,
dalil yang digunakan sebagai dasar hukum ingkar sunnah, yaitu An-Nahl ayat 89. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi pendengar. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam penulisan. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.